Museum ini diresmikan pada 19 April 1982 oleh Dr. Daud Yusuf yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu. Museum ini menampilkan koleksi dari zaman peninggalan masa prasejarah, masa Islam, Hindu dan Buddha, dan perjuangan kemerdekaan serta kebudayaan Sumatera Utara. Sekarang kami akan membahas tentang Sumatera Utara. Kita akan membahas lebih detail lagi tentang Sumatera Utara di lantai 2 yang berada di Museum Negeri Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi Indonesia yang terkenal masyarakatnya yang multi etnik. Orang Melayu yang ada di Sumatera Utara umumnya menempati wilayah-wilayah pesisir timur. Batak Toba. Orang Batak Toba umumnya bermukim di daerah Tapanuli Utara. Orang Angkola atau Mandailing biasanya menempati bagian selatan Provinsi Sumatera Utara. Orang Simalungun menghuni kawasan Kabupaten Simalungun. Orang Pakpak bermukim di kawasan Kabupaten Pakpak Barat. Orang Karo menempati kawasan dataran tinggi seperti Brastagi. Orang Nias bermukim di Pulau Nias. Orang pesisir Tapanuli Tengah dan Sibolga. Dan yang terakhir adalah suku pendatang. Pedati yang berasal dari Karo. Alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut sayur mayur. Ini adalah Solo, alat transportasi di Danau Toba. Ada lesung dan juga bahul-bahul yang berasal dari Batak Toba. Alat musik. Yang pertama ada hasapi dari Batak Toba yang terbuat dari kayu arang. Arbab, alat musik gesek dari Melayu terbuat dari tempurung kelapa dan juga kulit kambing. Kecapi, alat musik petik dari Melayu terbuat dari kayu yang diketam halus. Ogung, alat pukul dari Batak Toba yang terbuat dari perunggu. Sigu, alat musik tiup yang berasal dari Nias terbuat dari kerang yang sudah di. Tali sasayak, alat musik gesek yang berasal dari Simalungun terbuat dari besi. Genggong, alat musik tiup dari Melayu. Ini adalah garantung, alat musik pukul yang berasal dari Pakpak. Ini adalah gong besar. Gong besar adalah alat musik yang berasal dari Karo. Peralatan peternakan. Beternak merupakan salah satu mata pencaharian hidup yang dilakukan oleh sebagian orang di Sumatera Utara. Ini adalah giring-giring, dipakai pada lonceng kereta lembu oleh suku Karo. Yang kedua adalah lonceng, dipakai untuk lonceng lembu. Sunut, wadah yang dipakai sebagai tempat ayam yang baru menetas. Sagak, wadah tempat ayam bertelur. Dan yang terakhir adalah sangka, wadah yang digunakan sebagai tempat ayam bertelur. Pada bagian ini terdapat replika peralatan berburu dan meramu tradisional. Berburu dan meramu merupakan mata pencaharian hidup yang sudah dikenal manusia sejak 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu. Kegiatan ini masih terus dilakukan hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat tradisional di Indonesia, termasuk di beberapa tempat di Sumatera Utara. Pada bagian ini terdapat banyak peralatan untuk berburu dan meramu. Misalnya ada mung dari suku Nias, tombak dari suku Melayu, sior dari suku Batak Toba, toha dari suku Nias, kabus dari suku Pakpak, rawit dari suku Kuro, dan tali polang dari suku Pakpak. Pada bagian ini terdapat berbagai peralatan sawah dan ladang tradisional.
Bercocok tanam di sawah dan ladang juga merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk yang tinggal di pedesaan. Mereka mengolah sawah dan ladang secara tradisional. Contoh dari peralatan-peralatan tersebut ada tenggala dari suku Karo, yaitu alat untuk menggeburkan tanah, sisir dari suku Batak Toba untuk membersihkan rumput atau memeratakan tanah di ladang tanah. Kisah dari suku Nias adalah alat penggiling padi. Kuku kambing dari suku Melayu adalah alat untuk menanam padi. Dan yang terakhir, ani-ani dari suku Melayu untuk memotong padi bagian bulirnya. Lalu ada berbagai transportasi tradisional yang digunakan oleh suku dari Sumatera Utara pada masa lalu. Yang pertama, ada miniatur perahu yang berasal dari suku Melayu dan juga perahu lain yang juga berasal dari suku Melayu. Ada solu, alat transportasi dari suku Batak Toba. Dan yang terakhir ada rintak-rintak, yaitu perahu dari suku Karo. Sekarang mari kita bahas beberapa aspek kebudayaan dari suku-suku di Sumatera Utara. Pada bagian ini terdapat berbagai macam ragam hias dalam bentuk tekstil pada kebudayaan Sumatera Utara. Misalnya ada songket hijau yang digunakan oleh orang Melayu. Dan juga ada selendang hijau, songket merah tua, songket warna bata, Di sini terdapat berbagai alat-alat pandai bersih secara tradisional, seperti cangkul, pedang besi, capit, ada juga babat, puputan, landasan, dan masih banyak lagi. Ini adalah miniatur rumah tradisional Nias Selatan. Ini adalah rumah tradisional Simalungun. Ini adalah miniatur rumah tradisional Mandailing. Dan ini adalah miniatur rumah adat Pakpak. Ini adalah miniatur rumah tradisional Karo. Itu saja video dari kami berdua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.